mengatakan orang itu hukumnya berdosa besar, termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kalau masih lebih memuliakan Habib leluhurnya sendiri, berarti Kiai Haji Miftahul Akhyar nabrak syariat agama Islam. Mengamu, main demo nih, kayak rumah, ya, main jeblus ngaku nih penjara, jeblus ngaku nih penjara. Aku nggak bawa Quran, Pak Kiai Miftahul Akhyar, dengerin saya yang ngomong cari bukti, lapor rumah. Busuk gede sampai. Wakulu dandan dari, wakulu tap tap tabari, tap tabi tap tabi 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 tap. Wakulu dandang, wakulu dandang, wakulu dandang. Saya nggak habis pikir kenapa begitu hebohnya. Ya, padahal ini surat dari GP Ansor yang levelnya itu kota Surabaya, belum wilayah Jawa Timur, apalagi pusat. Yang Gus Fuad aja kemarin nggak tanggung-tanggung, gubernurnya biasa-biasa aja kayaknya. Ini kok heboh sekali ini pada klarifikasi gitu ya. Walaupun agak-agak lucu klarifikasinya itu langsung memutus ya, yang di Jawa Timur dibekukan atau Kiai Syarifuddin nggak termasuk mewakili, walaupun di kontennya ini disebut pengurus PWI pusat sebetulnya, tapi tidak mewakili. Ya nggak apa-apa lah, bebas, namanya orang klarifikasi ya. Gus Fuad aja tiba-tiba monyetnya berubah, biasa klarifikasi itu, nggak usah heran kalau yang begitu-begitu biasa. Cuma kalau saya perhatikan misalnya ucapan kalau Rais Am itu melakukan dosa atau dosa besar, bahkan sebetulnya Kiai Haji Madudin sebelum jauh-jauh hari sudah mengatakan hal yang sama, walaupun perbedaannya adalah kalau punya Kiai Syarifuddin ini konteksnya bukan hanya masalah nasab, tapi juga mungkin masalah memuliakan, dan dia bahasanya itu ngenaskan, itu menyebut nama. Ya, Rois Am atau Kiai Miftahul Akhyar. Kalau punya Kiai Haji Madudin apa? Setelah tahun 2022, setelah tesisnya dirilis, setelah ada bukti Ba'alawi cucu Nabi palsu secara memastikan benar gitu, kalau ada yang masih percaya maka menjadi berdosa. Lah terus Rais Am percaya apa enggak? Percaya, kan berdosa ya. Tidak disebut nama, iya tidak disebut, tapi kan termasuk. Apa kita mau berpolemik masalah tapi Kiai tidak nyebut nama? Oh iya silakan, orang mau ngeles kan banyak cara. Apalagi masih ingat nggak ketika Rais Am itu nyinggung-nyinggung masalah ini, Khawarij itu yang ulama dunia mau dilawan gitu, semuanya salah, tetap saya yang benar itu. Lalu apa tanggapannya? Ya orang tua kita ya kalau salah ya tetap kita hormati, tapi jangan kita ikuti. Bawa ayat wasahibhuma fid dunya ma'rufa wala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa, di mana konteks ayat itu adalah orang tua yang musyrik atau kafir menyuruhkan kepada kita untuk kita juga kafir ya. Maka kita tidak boleh mentaati, tapi kita tetap harus respect kepada mereka. Nah, itu kan ditanggapi oleh Rais Am. Kok nggak sekalian bawa ayat yang qaulan ladinan itu, yang perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun menyikapi Fir'aun. Jadi anggap Rais Am itu Fir'aunnya gitu, sekalian gitu. Itu sopan mungkin masuknya ya. Kiamat kalau itu mungkin masih sopan namanya. Artinya apa? Sesuatu yang polemik tapi dibawa kepada konteks yang sudah pasti kiamat yang benar. Sehingga kalau ada orang tua menasihati, "Cung, jangan batalin Ba'alawi," kita jangan ikuti. Dia ini sama dengan ayat dalam Al-Quran, orang tua yang musyrik yang nyuruh kita kafir. Walaupun tidak lalu dihukumi menuduh Rais Am musyrik, tapi setidaknya saya masih halus memahaminya. Ini mungkin membandingkan keadaan di mana pihak orang tua kita itu sudah ada di keadaan yang secara ijma, secara qot'i sudah salah. Kita anak wajib menghormati. Tapi kalau diperintahkan oleh sesuatu yang salah, misalnya diperintahkan untuk menyatakan Ba'alawi sahih, jangan diikuti. Jadi sesuatu yang posisinya mukhtalaf saja masih dipertanyakan. Mukhtalaf antar siapa yang berikhtilaf? Antar keimat kan? Tapi dianggap seolah-olah ijma, tapi terbalik. Ijma'nya Ba'alawi batal.
Sehingga sudah pasti kalau mengatakan bala wisahi itu sudah pasti salah. Sehingga walaupun orang tua yang nyuruh kita, tidak boleh kita ikuti. Ya, itu masuk mungkin yang lebih di bawahnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Ya, kalau taatnya itu kepada perintah yang dilarang oleh Allah, maka tidak boleh. Siapapun yang memerintahkan kita, termasuk misalnya orang tua kita nyuruh kita mencuri atau nyuruh kita membunuh, itu kita tetap harus hormati orang tua kita, ya. Musahabah bil ma'ruf, ya. Shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, tetap kita bermusahabah dengan baik, tetap menghormati, tapi jangan diikuti perintahnya. Diposisikan perintah, seruan atau ajaran orang tua yang mengatakan bala wisahi, dipersepsikan itu kesalahan yang sudah mutlak. Kesalahan yang sudah mujma' alaih, itu sudah setara dengan misalnya mengatakan sholat tidak wajib atau mengatakan mencuri halal. Itulah kurang ajar sebetulnya. Tapi enggak ada yang mempersoalkan itu. Makanya saya agak heran kenapa sekarang jadi heboh begini. Ya sebelumnya yang bilang tua bangka ada. Biasa aja tuh. Oh, ketua umum PBNU itu goblok, ada yang begitu. Bodoh masalah nasab, ditantang debat, ada yang begitu-begitu. Ada apa tiba-tiba heboh gitu. Netizen ini sudah kadung punya pola, saya kira. Kelompok mereka ini kayaknya nggak akan ada yang terkena hukum, kayaknya gitu ya. Wallahu a'lam apa motifnya, apa penyebabnya. Tapi kenyataan itu nampak, terbukti berkali-kali. Mulai dari Gus Ubab yang sudah dibawa ke ranah kantor polisi, sudah dilaporkan, nggak ada urusan, nggak ada kelanjutan. Gus Fuad, walaupun efeknya ada, tiba-tiba hilang gitu, tidak pernah lagi ngonten masalah nasab. Tapi ada apa? Kan nggak ada apa-apa. Apalagi yang ini. Kenapa? Why gitu? Maksudnya kenapa heboh sekali Kiai Mat? Apa tidak mau ada di posisi melawan PBNU atau melawan NU? Enggak mungkin. Kalau bagi pengikutnya itu enggak mungkin Anda dianggap keluar dari PBNU, tidak mungkin. Tetap dianggap sah. Walaupun pernah mungkin mendukung Monas luar biasa, tetap aja dianggap. NU tuh paling NU. Paling sesuai dengan Mbah Hasyim. Mbah Hasyim tidak membatalkan Balawi, Anda membatalkan. Mbah Hasyim enggak meneliti, Anda meneliti. Masih paling NU lah. Lebih NU dari NU gitu. Jadi kalau bagi pengikutnya kan sudah begitu. Sudah tertanam betul-betul itu. Walaupun saya lihat komentar-komentarnya banyak yang ikut maki-maki Rois Am gitu. Lebih keren Kiai Sarifuddin daripada Rois Am. Ada yang begitu-begitu. Tapi mungkin Kiai Haji Madudin itu risih. Ya. Tidak mau kalau dianggap melawan NU. Atau melawan PBNU mungkin. Sehingga keluar narasi-narasi melepas diri lah. Tidak ada hubungannya atau apa. Ya. Padahal ya, apa ada perubahan situasi atau wallahu a'lam ya. Kalau sekarang kan Kiai Haji Madudin itu sudah tidak di PBNU, di Basul Masyil kan sudah keluar dari situ, entah apapun judulnya gitu. Jadi sudah sah-sah saja. Sudah jadi petinggi di PWI, PWI bukan NU, nggak ada urusan dengan NU. Bukan banumnya kan begitu. Jadi ya sudah ormas lain gitu ya, bebas-bebas aja sebetulnya. Tapi mungkin mau sekali PWI ini masuk kepada NU mungkin. Sehingga kalau ada atas nama PWI kok nyinggung-nyinggung PBNU, kok nyinggung-nyinggung NU, turun tangan dengan begitu dahsyatnya gitu. Keluar macam-macam klarifikasi keluar. Padahal selalu saya ulang-ulang, kalau bicara kepada pengikut Anda itu tidak perlu benar. Ini yang paling NU, percaya semua. Ini yang memperjuangkan NU, percaya semua. Ini yang paling sesuai dengan Mbah Hasyim, percaya pengikutnya itu, nggak ada urusan. Mbah Hasyim itu bukan nggak ngebatalin tapi juga nggak mengisbat. Jadi jangan ditarik-tarik, sama-sama kurang ajar. Mengatakan Mbah Hasyim membatalkan kurang ajar, mengatakan Mbah Hasyim mengisbat juga kurang ajar. Kenapa? Karena keturunan Nabi itu dipanggilnya Sayyid, bukan Habib. Lah kitabnya Mbah Hasyim ada menyebut Sayyid. Wa kullu dangdang tobari ya. Ya begitulah ya. Jadi kenapa perdebatan ini nggak selesai? Ya karena memang apa yang mau diperdebatkan gitu. Ini bukan perdebatan nasab ini. Ini perdebatan ada orang ngomong aneh-aneh gitu. Itu saja ya. Allahumma